Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa SP2 yang saya cintai, yang saya banggakan, orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, SP2 yang saya cintai, yang saya banggakan. Singkatnya, para hadirin, hadirat yang insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir di rumah duka ini, kehadiran kita semua dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah kita semua bisa hadir memenuhi undangan Shahibul Bait yang malam ini. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam yang ke-44 ini menjadi penghibur khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Dengan harapan saya meminta kepada kita semua, kita hadiahkan surah Fatihah kepada almarhum orang tua kita, yaitu Pak Daud bin Syafi'i ya. Bisa mudah-mudahan beliau yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosanya ketika hidup di dunia dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisirul Fatihah. Iya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, para hadirin, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya cintai, yang saya banggakan. Tadi sudah sekian banyak qori-qoriah yang telah membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Apalagi kami dengar anak kami tadi, siapa namanya yang kecil tadi? Ahmad Maulana. Muhammad Ahmad Maulana. Subhanallah. Mudah-mudahan beliau ini kelak bisa menggantikan daripada saudara kita, yaitu Samsuri Firdaus yang qori internasional luar biasa. Mudah-mudahan ya, kita berharap pada Allah. Kalau beliau Muhammad Maulana ini kalau disandingkan ataupun dilombakan dengan Samsuri Firdaus, kalau sekarang beliau tampil berdua mungkin dia juara 2. Kalau berdua ya para belia. Insya Allah anak kita ini juara 2. Tapi kalau disandingkan bertiga bersama Ustaz adik kami ini, bisa jadi nomor 3 insya Allah. Bukan ingin merendahkan beliau, tapi mudah-mudahan doa kita ini, harapan khususnya di SP2 ini, mudah-mudahan muncul qori-qoriah berkelas internasional. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak yang saya cintai, yang saya banggakan, kalau kita sekolah ataupun belajar ada ujian negara tidak? Ada istilahnya semester tidak? Ada nggih? Ada.
Untuk apa kita semester ataupun ujian negara? Ya, ini tujuannya adalah untuk menilai siswa kita apakah baik ataupun buruk nilainya. Para meli saudara kami, beliau seorang guru pegawai negeri. Beliau tidak akan tahu bagaimana kualitas ataupun kemampuan daripada siswanya tanpa ada ujian ataupun semester per 6 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Beliau tidak akan tahu apakah siswa tadi pinter atau tidak, apakah siswa tadi banyak malasnya atau tidak, atau siswa tadi yang tercerdas ataupun terpintar di kelasnya. Kita tidak tahu tanpa melalui semester itu. Baru kita tahu bahwa siswa itu cerdas, baru kita tahu siswa itu pemboros, baru kita tahu siswa itu sederhana otaknya ketika ada yang namanya ujian. Kalau kita bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, selaku petani, kira-kira ada semester kita? Ada apa semesternya Pak? Yang banyak hektarnya. Ya, baru. Kalau kita yang jadi pedagang, ada ujian semesternya juga? Apa kira-kira ujian semesternya? Rugi dan laba ya. Tidak ada ujian secara tertulis seperti anak-anak kita yang sedang belajar. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, almarhum Firdaus Niki sedang diuji. Almarhum Pak Daud, maaf. Pak Daud Haji Syafi'i. Ya. Beliau ini adalah ujian bagi keluarga yang ditinggalkan. Masih hidup istrinya nih? Alhamdulillah. Meninggalkan putra putri berapa? Ada? Banyak. Ada 6 orang. Istrinya 1 tapi ya. Iya lebih. Subhanallah. Berarti beliau ini melaksanakan sunat Nabi Pak Kades. Sunnah Pak Kades. Pak Kades ya. Insya Allah beliau mungkin ya ada ya. Kan boleh saja sunnah kan. Masna wa sulasa wa ruba. Boleh. 2, kalau tidak mampu 2 ya 3. Kalau tidak mampu 3 ya 4 Pak Kades ya. Semua ujian almarhum Pak Daud adalah ujian bagi istri-istri beliau dan buat keluarga yang ditinggalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Aku ciptakan hidup dan mati, mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Aku ingin menguji kalian seperti yang dia sampaikan tadi, untuk mengetahui nilai siswa kita adalah melalui semester. Beliau sekarang dipanggil oleh Allah. Beliau akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak akhir balik beliau sampai beliau meninggal, umur berapa beliau meninggal, Pak? 50 lebih. 50 lebih. Umur balik itu dari mulai umur 15
15 tahun. Kalau perempuan balik itu umur 10 usia subuh. setelah keluar menstruasi kalau perempuan. Kalau kita biasanya 13 tahun yang laki-laki. Sejak akil balik, beliau bertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini. Tapi dengan harapan, mudah-mudahan dengan doa kita bersama, mudah-mudahan beliau diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi para hadirin yang diberikan Allah, tadi orang tua kita, adik-adik kami, saudara kami baca Al-Quran. Ini menjadi bekal beliau. Maaf hadirin, kalau orang yang sudah meninggal dunia itu, kata Nabi, kal-ghariqil mutagawwis, ibaratnya orang yang tenggelam di lautan. Ibarat orang yang sedang tenggelam. Kalau bahasa Lomboknya itu kecolak. Kalau bahasa Bima apa itu contohnya? Mimi. Kalau bahasa Lomboknya kecolak begini. Bukan kecoa ya. Bukan kecoa. Kalau kecolak, mimi. Yang dibutuhkan di sana adalah bukan uang. Kalau orang yang sedang mimi di lautan, kemudian dilemparkan uang satu karung, kalau satu karung itu ya Allah mungkin berapa miliar Pak ya? Enggak berarti uang. Dilemparkan satu karung uang dibandingkan dengan dilemparkan satu cerigen, mana yang kita ambil? Jelas cerigen. Satu cerigen yang kosong, tidak ada isinya, dilemparkan satu karung uang, mana yang kita ambil? Ya, kalau kita ambil dua-duanya coba. Kalau cerigen tenggelam tidak? Tidak akan tenggelam. Tapi uang satu karung mau ngambil? Ambil dua-duanya. Ambil cerigennya baru. Ya Allah. Kalau ghariqil mutagawwis, ibarat orang mimi ataupun kecolak. Mereka butuhkan uluran daripada kita yang sedang hidup. Bantuan. Apa bantuannya? Doa yang sering saya sampaikan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'u lah. Yang terakhir yaitu orang tua tadi, bapak kita Pak Daud ini, awaladin soleh yad'u lah, yaitu beliau meninggalkan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jangan sampai kita meninggalkan anak yang salah. Kalau kita meninggalkan anak yang salah, hadirin Allah, orang tua kita meninggal, anak kita mabuk teler di sana. Azab bagi orang tua kita. Tapi ketika orang tua kita meninggal, putra putri beliau bacakan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, 1 huruf 10 pahala. Bismillah itu berapa huruf? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Doa itu pada itu dibacakan, diniatkan untuk orang tuanya mengalir. Tapi bapaknya sudah meninggal, anaknya di pinggir jalan teler, mabuk, main judi misalnya. Insya Allah rezeki itu nggak ada. Aduh, mau mabuk, teler, orang tuanya meninggal jadi azab. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati hadirin berkaulah. Tinggalkanlah anak yang soleh. Makanya maaf, putra saya ini selalu ikut. Kenapa dia sering
Kalau dia kan enggak saya sengaja saya enggak ajak, nangis dia. Harapan saya mudah-mudahan ikutnya dia bisa mengikuti jejak dia. Dia yang meninggal, saya yang meninggal, ada yang melanjutkan. Jangan sampai dilanjutkan dengan hal-hal yang tidak-tidak. Karena inilah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, ada aset kita. Apa aset kita? Putra putri kita. Bahagia kita hadirin yang berkah. Apalagi ada putra putri kita yang meninggal waktu kecil, belum umur balik, umur 2 tahun, 3 tahun. Subhanallah, masih suci. Dia sudah menanti kita. Hadirin yang diberkahi Allah. Kalau soleh, tapi kalau kita berbuat zalim di dunia, apa kata bumi ini? Wahai si fulan, wahai si A, cepat kamu mati. Kita berbuat zina di dunia, kita berbuat mabuk tele dunia, apa kata bumi ini? Cepat kamu mati, hai si fulan, saya akan lilit kamu, saya akan makan kamu di dalam perut saya, kata bumi ini. Didoakan kita hadirin yang diberikan Allah. Kalau kita zalim, tapi kalau yang soleh, apa kata dunia? Cepat masuk, sudah menunggu bidadari yang cantik. Subhanallah. Bidadari hadirin yang dimuliakan Allah, cantiknya yang namanya bidadari. Konon kata baginda Rasulullah SAW, cantiknya bidadari, dia memakai pakaian 70 lapis, masih kelihatan badannya. Saking cantik dan moleknya bidadari. Kalau Pak Kades begitu ketemu di dunia ini langsung sudah tidak mikir 2 kali. Langsung bawa penghulu. Biar marah ibunya. Insyaallah. Marah. Luar biasa. Saking cantiknya. Untuk siapa? Untuk manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi manusia yang zalim, apa yang menanti? Ular di dalam kubur, kalajengking, cacing tanah. Coba hadirin, kalau kita berpikir, apa yang kita bawa dalam hidup ini ketika kita meninggal dunia? Jabatan. Almarhum beliau megah sekali rumahnya, dibawa mati. Dibawa mati tidak? Tidak dibawa mati. 3 selai kafan. Rumah yang megah, istri yang cantik, anak yang banyak. Ketika beliau meninggal, tidak ada yang dibawa mati. Hanya beliau sendiri. Pakaiannya adalah 3 helai kain kafan. Itu yang dibawa mati. Tidak ada yang kita bawa hadirin. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Yang kita banggakan harta, jabatan, kekuasaan. Wa mal malu wal ahlu na illa wada'i wala budda yawman an turaddal wada'i. Wa mal malu wal ahlu na illa wada'i. Dia adalah harta, jabatan, kekayaan, rumah, anak, istri. Istri yang 70 tadi Pak Kades misalnya ditinggalkan. Yang 70 lapis tadi, istri yang cantik ditinggalkan. Suami yang katanya cantik gagah tadi ditinggalkan. Illa wada'i, titipan. Ayo si pulang, aku titip ya. Aku titip mobil ini. Sebentar lagi aku titip anak, sebentar lagi aku ambil, kata Allah. Wala budda yawman an turaddal wada'i. Suatu saat pasti akan diambil yang namanya suami. Suatu saat pasti akan diambil yang namanya istri, putra putri, harta kita. Sebelum kita aja. Makanya sering kita dengar di lagu qasidah itu, bila Israel datang memanggil,
jasad terbujur di pembaringan. Terus bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Terus ada yang apa? Lupa. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Sekujur tubuh akan kedinginan. Yang kokoh dulu, yang kuat mati. Kalau Pak Kades waktu muda beliau, biar lawannya 5-6 hancur waktu muda beliau. Tapi ketika sudah beliau meninggal, misalnya Pak Kades ya, misalnya kalau Pak Kades meninggal, maksud saya, beliau meninggal, ayo mana kekuatan beliau? Tidak ada, hanya dibopong saja. Kekuatan yang kita miliki hancur. Saya yang ngomong ini tidak bisa ngomong ketika Allah panggil saya malam ini, besok tidak bisa. Jasad terbujur, kaku, lemah, tidak berdaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Manusia tidak ada daya, manusia tidak ada kekuatan, manusia tidak memiliki apa-apa selain daya dan kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pertanyaannya, hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Sebentar lagi kita akan menjadi sebujur bangkai, badan yang kokoh, yang kuat, yang dulu cantik, molek luar biasa, jadi makanan cacing tanah. Tubuh yang gagah ganteng jadi makanan ular. Allahu Akbar. Seorang presiden yang hebat, beliau menjabat 32 tahun kurang lebih, seperti siapa namanya? Pak Soeharto, yang gagah hebat. Beliau meninggal, apa yang terjadi? Beliau sudah lebur, tinggal tulang, kerangka. Jabatan tidak ada artinya, kekayaan tidak ada artinya, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita banggakan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah, kenapa dia sampaikan seperti ini? Kita adalah calon-calon jenazah yang dia sampaikan kayak kemarin, calon-calon jenazah. Sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Apa sih bekal kita? Kalau ditanya, saya yakin dan percaya. Kalau kita ditanya sudah siap mati, tidak. Saya yakin dan percaya tidak ada yang siap mati. Ada yang siap mati Bapak? Belum lah. Pak Kades duluan. Pak Kades duluan, para di belakangan ya. Atau boleh saja Pak di belakangan, Pak Kades duluan kok. Ditanya begitu, tidak ada yang siap, tidak ada. Tapi yang namanya aja hadirin. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kata Allah, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah, kul, katakanlah hai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kalian itu lari daripada yang namanya kematian. Maaf hadirin yang dimuliakan Allah. Contohnya kita lari dari kematian, kalau bahasa Lombok niki penang doang, pusing saja. Bahasa Bimanya apa ya? Pusing kepala. Sama ya, pusing. Dalam bahasa Lombok penang. Penang Pak Bedri ya. Pinang otak. Iya. Sakit kepala, pusing. Iya, pusing.
Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Kamu lari daripada yang namanya kematian itu. Tapi kalau sudah ajal, fa innahu mulaqikum, kamu akan ketemu dengan ajal itu. Ketemu ajal itu. Yang namanya ajal, hadirin yang Allah, 7 hari umur kita. Ayo, 7 hari. Kalau enggak Ahad, Senin. Kalau enggak Senin, Selasa. Kalau enggak Selasa, Rabu. Kamis. Kalau enggak Rabu, Kamis. Kalau enggak Rabu, Kamis. Kalau hari Jumat, Pak Kades misalnya. Iya, Pak, kok Pak Kadesan? Dia misal. Maaf, Pak Kades serius dijadikan contoh ini. Kalau enggak Jumat, Sabtu. Kalau enggak Sabtu, malam Ahad. Pas libur. Makanya hati-hati Bapak. 7 hari umur kita. Enggak malam, siang, enggak siang, malam. Mau lari kemana kita? Ayo. Mau hendak kemana kita? Lari ke Bima? Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, seperti beliau bilang tadi, lari ke Bima, lari ke gunung sana. Ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, maut akan datang menjemput Anda. Sembunyi di mana? Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kalian bersembunyi di benteng yang kokoh. Kita bikin benteng yang kokoh yang tidak ada masuk angin misalnya. Jangankan angin, apa yang ada di sana, kita bikin benteng yang kokoh dari besi semuanya, lapisnya misalnya 2 meter, 3 meter, pol di sana. Penjagaannya ketat. Kalau malaikat Israel datang, Allah bahasa Lombok, mati, maut datang, menghindar kemana kita? Ayo para hadirin yang dimuliakan Allah. Sekarang kan yang berhadapan dengan calon-calon jenazah semuanya. Ayo, benar tidak? Kalau saya calon juga, calon jenazah. Tapi kalau ustaz duluan kan susah. Ya, lihat. Subhanallah. Calon-calon jenazah kita, calon bupati belum tentu, calon kades belum tentu, kadus, camat wajib kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya kembali yang bertanya kepada diri saya sendiri dan kepada kita sekalian, apa sih persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harta, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla, kata Allah. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahanlah kalian yang membuat kamu lupa, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu tidak sadar masuk dalam kubur. Bermegah-megahan dengan kemewahan yang kita punya. Orang bangun rumah nilainya 1 juta, tidak ingin jadi 200 juta. Orang bangun rumah 200 juta nilainya, kepingin kita bangun 1 M. Sifat manusia, ya namanya manusia. Ayo hadirin, wajar, tapi bersainglah yang sehat. Lau anna li bani adam wadiyan min zahabin labtaqu lahum salisan wa la yamna'u jawfa bani adam illa biturab, kata Nabi. Andaikan aku berikan 2 gunung emas, kata beliau, 2 gunung emas kayak gunung yang ada di sebelah timur ini. Lau anna li bani adam wadiyan min zahabin, andaikan aku berikan 2 gunung emas manusia, labtaqu lahum salisan, niscaya dia akan cari gunung emas yang ketiga.
dikasih 2 gunung emas, mau gunung emas yang ketiga? Silakan. Serakah nggak manusia? Kalau di sini tidak ada. Yang bersifat itu, Pak Adil, maksud saya, tidak ada satu. Lau anna li bani adam wajan min zahabin labtaghu lahu masari wa la yamlau jawfa bani adam illa biturab. Dan manusia tidak akan pernah merasakan yang namanya puas illa biturab, kecuali mulutnya disumpal dengan tanah. Artinya mati. Yang namanya manusia kalau belum meninggal belum habis maunya, betul tidak? Sekarang sebentar lagi musim tanam. Kemarin kita nanam 2 hektar, pasti ingin 3 hektar, betul tidak? Kemarin kita nanam 10 hektar, mau nggak kita nanam 15 hektar? Mau, manusia wajar. Illa biturab, sebelum mulut kita disumpal dengan tanah, wajar manusia. Tapi jangan sampai kita menghalalkan segala cara. Dengan cara apa? Ambil tanah orang misalnya, naudzubillah, misalnya haram. Geser patok misalnya, insya Allah nggak ada di SP2, nggak ada Pak. Nggak. Tadi. Ya. Banyak geser patok. Ya Allah. Coba saya tadi kasih tahu tadi kan geser patok ya. Kampung saya ya ada juga bagian yang begitu. Kata Nabi, barang siapa yang mengambil tanah orang 1 jengkal, kata beliau, maka akan ditimpakan nanti di akhirat 7 lapis bumi ini. 1 jengkal, belum 1 patok. Apalagi geser patoknya lagi. Berapa geser patoknya? 2 meter, 3 meter ke bawah. Berapa lipatannya? Hadirin yang dimuliakan Allah. Bukan kata Muksin yang jelek ini, bukan. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya nggak dengan Rasul? Tapi kalau nggak percaya silahkan lakukan. Yang melakukan. Naudzubillah. Makanya maaf, saya sama beliau kebetulan Pak Ramli, saya berdekatan dengan tanah beliau. Saya sama beliau, saya ngomong sama beliau, Pak Li, kebetulan saya orang baru di sini, Pak Ramli yang lebih tahu. Silakan beliau yang kasih tahu. Jangan sampai ada yang dizolimi saudara kami. Kelewat batas, hati-hati. Ini sengaja coba. Kalau enggak tahu ya wajar. Kalau belum ada orang yang kasih tahu. Tapi kalau sudah tahu, diam-diam malam-malam digeser ke patok orang. Di sana, insya Allah di sini. Patok bisa jalan di SP ini, Pak Ustaz. Ya? Patok bisa jalan. Astagfirullah, patok bisa jalan. Kayak pocong jadinya. Lebih dari pocong. Lebih dari pocong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah. Maaf, bukan tiang menyinggung, tapi nyindir. Maaf ya. Ya, Pak Haji. Ini introspeksi bagi tiang juga dan kita semua. Sebelum ajal menjemput, sebelum kita dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sadar kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sebentar lagi besok lusa kita akan kembali kepada Allah dengan tangan hampa. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini, hadirin yang dimuliakan Allah? Apakah kita akan bawa patok tadi? Bawa tidak? Bawa patok untuk Patoknya di atas saja. batu nisan. Untuk batu nisan saja di atas.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kita, apa yang akan kita bawa? Jangan sampai kita didoakan oleh bumi tadi, cepat masuk, saya akan makan kamu di sini, kata bumi ini. Jangan sampai kita diharapkan oleh bumi cepat-cepat mati. Hadirin dengan Allah. Tanah semeter, setengah kali semeter kita Pertanyaannya hadirin dimuliakan Allah, dengan kita mengambil 1 meter 2 meter bisa kaya enggak? Langsung pergi haji? Enggak bisa kan? Terus kenapa kita ambil harta orang, tanah orang? Yang berbuat, mari kita kembali kepada Allah. Besok kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lusa kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minggu depan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahun depan pasti dan pasti yang tua mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang kaya mati, pejabat mati. Ayo, apa yang kita banggakan? Apa yang kita pertahankan? Tidak ada. Hadirin dimuliakan Allah, terlalu panjang kita sampaikan. Maaf ya Pak Kades. Subhanallah. Insyaallah lain kali dan waktu tempat kita bertemu lagi insyaallah. Maaf Pak Kades, saya aja yang nyampaikan di sini mungkin sudah apa ya, itu yang aja yang sampaikan apa yang nomor ada muksin saja seperti ini, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, kata Imam Malik. Artinya kalau dilihat dari musim, apa sih? Ilmunya tidak ada, potongannya ya begini. Ganteng. Wala tanzur mangkola, jangan lihat siapa yang berbicara. Tapi kalau yang disampaikan baik, mari kita amalkan bersama. Tapi kalau yang jelek, mari kita jauhi bareng-bareng. Insya Allah. Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada salah ucapan dari tiang pribadi, saya insanul dhaif, insanul faqir ila Allah, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki apa-apa. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui kesempatan ini, seperti yang tiang sampaikan tadi, mungkin selepas dari sini saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sepulang dari sini bapak-bapak juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa dimaafkan, Ji? Bisa dimaafkan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu adalah kesalahan ataupun kekhilafan yang pribadi sendiri. Demikian usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syuhurillahi lahul Fatihah.